Assalamualaikum teman-teman, kita balik lagi ya. Jadi saya hari ini berusaha untuk jam 5 pas kita mulai live. Nah sekarang saya on time nih ya, jam 5 langsung live. Tetap teman-teman, saya akan membicarakan seputar payet ya. Nah perkenalkan dulu ya, nama saya Ella, saya adalah founder Kursus Payet Jakarta, di mana saya ini sudah melakukan perjalanan membuka kursus payet itu kurang lebih sekitar 5 tahun lebih lah ya. Awalnya iseng-iseng, tapi sekarang malah jadi habit ya, karena kalau nggak sharing tentang ini kayaknya agak sedikit ada yang kurang dalam hidup ya. Nah teman-teman, ini dulu ya, saya akan kilas balik dulu bagaimana sebenarnya motivasi saya tuh untuk buka usaha kursus payet itu seperti apa sih. Awalnya iseng-iseng aja. Jadi pada saat itu saya buka akun tentang kebaya, lalu ada salah satu orang yang ini bisa nggak nanti kursus payet, bisa. Akhirnya lah pada saat itu dia langsung mau gabung, dan saya langsung deh bikin akunnya yang tadinya untuk jasa bikin kebaya saya rubah ke kursus payet. Nah gitu teman-teman, dan akhirnya sampai sekarang tuh murid awalnya siapa? Murid awalnya yaitu Dinda Firdausa Kebaya. Nah Mbak Dinda itu kalau boleh teman-teman tahu ceritanya kenapa sejarahnya dia akhirnya bisa bikin kebaya muslimah. Jadi pada saat itu Mbak Dinda, saya kan kursus di sana, saya melakukan kursus berdua sama Mbak Dinda itu bertiga ya sama timnya. Jadi Mbak Dinda itu posisinya masih mau peralihan dari S1 ke S2 di ITB. Nah masih ada jeda sekitar 3 bulan deh tuh. Akhirnya kursus di rumahnya, dan saya lihat tuh koleksi-koleksinya Mbak Dinda ya, kebanyakan temanya color board. Jadi baju-baju biasa yang biasanya di endorse-nya ke artis kayak Luna Maya ataupun siapa. Saya lihat sih bajunya memang bagus-bagus. Terus saya bilang gini, ada satu foto baju kakaknya yang Mbak Dinda bikin, warnanya putih semua brokatnya, payetannya. Terus saya bilang, Mbak ini siapa foto yang di Instagram ini? Foto kakak saya. Oh ya udah Mbak, gini aja, mendingan Mbak Dinda bikin sesuatu yang beda untuk kebaya muslimah Mbak, itu belum ada loh di Indonesia. Kalau Mbak bikin itu, saya yakin nanti itu pasti Mbak bakal jadi brand loh, terkenal. Bener ternyata teman-teman. Itu sih sebenarnya iseng-iseng aja sih saya ngomong kayak gitu, kayak gimana ya, ngasal aja. Tapi sih orang bilang sebenarnya feeling saya kuat, peka gitu loh. Karena saya bilang kalau buat bikin color board gitu, buat apaan Mbak baju-baju kayak gini? Aku bilang gitu ke Mbak Dinda, mendingan Mbak bikinnya kebaya muslimah. Tapi memang berproses ya, ceritalah pengalaman Mbak Dinda tuh tentang perjalanan. Pasti teman-teman orang-orang tuh yang usaha itu pernah ditipu tuh pasti, bagaimana dia ditipu awalnya bikin kebaya kan gitu kan, sama seseorang lah di luar Jakarta gitu ya. Tempat dia kan asalnya Kalimantan, tempat tinggal, tapi sebenarnya dia orang Solo sih ibunya. Lalu akhirnya ya udah, saya perhatikan tuh Instagramnya. Pada saat itu Mbak Dinda masih jadi seorang selebgram, dan juga kayaknya sih masih jadi rekanan Tokopedia juga ya. Oh rupanya dia anak esmod itu kan ya. Nah udah tuh akhirnya dia berdua sama timnya kursus sama saya. Setelah kursus dia udah mulai buka-buka tuh usaha kebaya, tapi kebaya yang belum spesifik. Dia masih ke kebaya yang ya udah wisuda yang tanpa berhijab dia terima, ibu-ibu yang tanpa berhijab dia terima. Terus akhirnya kesini saya perhatiin kayaknya dia udah mulai ngikutin alur yang saya waktu itu arahin, Mbak bikin kebaya muslimah, brandnya itu aja difokusin, niche-nya itu aja. Nah udah tuh mulai, memang di samping itu keluarganya mendukung. Jadi dia cerita bahwasanya awalnya dia masuk ke esmod itu karena ibunya nggak mengarahkan sebenarnya kayak gini, coba deh kamu ikut short course deh di esmod gitu, karena kan sebenarnya ini anak kan suka seni ya, Mbak Dina ini orangnya suka seni, jadi bisa gitar, bisa nyanyi, memang suaranya bagus ya, dia bisa moto gitu, orangnya multi talent. Akhirnya dari ibunya nyuruh dia short course, nah dia punya rasa ada kecintaan tuh tentang fashion. Nah akhirnya begitu sudah merasa ada needs yang di situ dia dapet, nah baru dah ikut di esmod untuk yang program S1. Kalau S1-nya di esmod kan cuma 3 tahun ya. Nah terus lanjut ke ITB setelah itu. Baru deh setelah udah selesai dari Beijing ya, selesai dari Cina kan ada pertukaran pelajar.
Mbak Dinda mulai dia nekunin untuk yang kebaya muslimahnya, dan sampai sekarang gitu. Nah itu aja, saya sih sebenarnya udah bersyukur ya. Mudah-mudahan sih setelah ini saya punya murid yang punya butik tapi belum ada identitas dari payetan. Nah saya sih mengharapkan salah satunya ada Cheongsam, terus kedua adalah ada Bolgon. Nah Bolgon itu makanya saya kadang-kadang beberapa kali video yang saya bikin itu selalu berharap ada orang yang bikin brand image berbeda gitu loh, tentang Bolgon yang berpayet dengan gradasi warna sampai 20 warna, 7 warna, 12 warna gitu loh. Itu sih harapan saya. Terus Cheongsam, karena saya kenapa saya bisa kenal Cheongsam itu karena dari murid saya yang punya butik Aleti ID itu, wih gila keren banget nih Cheongsam gitu kan ya. Untuk kelas bordirannya udah bagus, udah halus gitu. Oh ini bordirannya halus gitu, jahitannya bagus gitu. Ini sayang nih kalau nggak dipayet, saya bilang gitu. Nah dipayetnya juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal mayet gitu, asal-asal aja. Oh yaudah warna coklat itu enggak. Jadi kemarin saya tuh ada beberapa video yang saya simpen gitu, tapi saya lupa naruhnya di mana filenya gitu. Saya langsung ombak-ombak lagi karena kan saya taruh di hard disk eksternal ya. Itu jadi perjalanan saya dari awal saya kursus sampai saya semua yang pada jasa payet pun saya videokan. Jadi teman-teman nih yang pada punya usaha ya, saran saya videoin deh semuanya, walaupun teman-teman belum bisa public speaking, belum bisa bicara di depan kamera. Suatu saat pasti itu nanti video itu akan berguna buat ngisi konten, buat personal branding teman-teman gitu loh. Kayak saya nih hari ini baru saya mulai berani, oh ya saya berani deh mulai ngomong untuk di kamera gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kan teman-teman tahu saya paling cuman bikin ya ala kadarnya aja, upload di IG, upload di reel gitu ya, dan bosen, saya udah mulai bosen gitu loh, kok kayaknya nggak ini ya, nggak ada variasi konten. Nah teman-teman juga kalau yang punya usaha ikut workshop tentang gimana tentang mengembangkan akun, karena Instagram itu untuk naik follower itu tidak mudah teman-teman, karena Instagram itu kan dia mencari ini ya, orang yang satu frekuensi, kalau kita bilang sebenarnya satu niche, tapi potensinya itu bagus kalau di Instagram. Kalau di TikTok kan gampang untuk cari orang jadi follower, itu gampang, tapi kan potensinya jauh dibandingkan kita di Instagram. Nah makanya kemarin saya sempet waktu itu udah live di TikTok, tapi kayaknya saya sayang untuk meninggalkan Instagram, makanya saya udahlah saya balik lagi ke Instagram aja gitu loh. Kenapa? Karena saya berdiri awalnya kan di Instagram gitu. Kalau untuk follower di TikTok kan baru-baru ini, dan juga persyaratan di TikTok juga kan untuk live sekarang ataupun untuk menjadi affiliate harus 1000 atau 800 sampai 1000 deh kalau nggak salah gitu. Nah sekarang ini kita akan ngebahas tentang, pertama kali adalah kelas payet pemula dulu. Jadi teman-teman, inti yang dari saya live itu pasti saya akan ngebahas kelas pemula dulu. Kelas pemula ini saya buka per tahun ini di bulan Juni ya, bulan Juni ini saya buka lagi. Dari 2 tahun yang lalu saya tutup sebenarnya, karena saya dari kelas yang di payet mahir itu kan sebenarnya udah ada formulanya. Jadi buat apa saya bikin lagi kelasnya? Tapi kan nggak semua orang itu punya keberanian untuk langsung ikut di kelas mahir. Ya mungkin satu masalah biaya, kedua mereka pengen tahu dulu gitu loh, saya mampu nggak ya di payet gitu. Nah sebenarnya yang ditekankan di kelas pemula itu teman-teman tuh berani dulu mayet, berani dulu beli payetan, dan bisa milih bentuk payet yang pas. Terus nanti diaplikasikan tuh ke baju, kebaya, terus ke tas, ke pouch ya seperti ini nih, ke pouch kan. Kalau mau dijual lagi itu kan alhamdulillah jadi ladang usaha, atau ke pita, atau juga ke souvenir pernikahan dengan metode yang simple seperti ini ya. Ini kan sebenarnya kelihatannya simple, tapi mikir awalnya dari posisi yang polos seperti ini kan kita harus mikir bentuknya kayak gini. Saya juga bukan orang yang gapak gitu kalau kita bilang ya, tiba-tiba kayak gini, oh iya betul aja kayak gini. Enggak segampang itu juga gitu loh. Makanya walaupun simple kelihatannya, tapi untuk mulai awalnya itu perlu imajinasi, perlu waktu untuk bisa membentuk seperti ini. Nah
kelas sekarang yang pemula itu yang saya tekankan, teman-teman berani dulu deh mayat. Manfaatnya apa? Manfaatnya tuh banyak banget. Kalau teman-teman selama ini nih yang suka mayat nih ya, yang suka mayat ke orang dengan harga yang 500.000 untuk kayak tabur gitu kan ya. Ada kombinasi payet-payet batu sih. Nah, seperti inilah. Seperti ini sebenarnya 600.000 aja untuk jasa payetnya itu pasti udah masuk sih. Tapi kan sayang kalau 600.000 teman-teman gunakan hanya sekedar payet seperti ini doang ya. Kalau misalkan teman-teman bisa mayat, mendingan teman-teman payet aja sendiri gitu. Mulainya dari mana ya? Dari kelas pemula ini. Ini basicnya di sini gitu loh. Kalau untuk sampai ke teman-teman bisa untuk mayat kebaya, gaun, ya teman-teman harus masuk ke kelas mahir. Kelas mahir ini nih. Udah tahu ya pasti ya. Ya mungkin ada yang baru di sini. Nah jadi kalaupun nantinya teman-teman saya masih pengen menikmati dulu deh di kelas pemula, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah bisa jahit ya, saran saya lebih baik ambilnya ke payet mahir. Halo, di sini ada Mbak Alia Bantara ya. Mbak Mila, apa kabar? Nah ini Mbak Mila nih, murid saya di Kuspai Jakarta, orang Bintaro. Dia yang pertama kali nanya saya pada saat saya, kok udah lama ya nggak pernah bikin konten di IG. Ya saya sakit gitu kan ya, 6 bulan, lumayan suruh tidur, suruh istirahat gitu kan ya. Ya orang jawabnya ininya aja, seperlunya aja. Paling orang-orang yang dekat dengan saya aja ya yang bisa saya jawab gitu kan ya. Tapi kalau orang-orang lain ya saya masih jawabnya tantaran aja gitu. Nah teman-teman, halo juga Mbak, baru tahu ya hari ini aku bikin live. Kabarnya baik ya? Ya alhamdulillah. Mbak Alia kemarin Mbak Mila kemarin baru baru pulang umroh ya. Mudah-mudahan nanti saya nyusul ya Mbak, nggak lama lagi insya Allah. Jadi gitu teman-teman. Nah ini Mbak Mila ini adalah kelas klasik di daerah Bintaro. Jadi dulu tuh saya sempet buka kelas mobile. Jakarta iya, di Bintaro iya, BSD iya, Bekasi iya. Terus insya Allah iya, insya Allah doain ya Mbak, mudah-mudahan tahun ini saya bisa pergi. Terus Bekasi iya. Lalu sekarang saya punya planning tahun ini sih sebenarnya saya tetap bikin untuk kelas offline yang saya nyambangin ke rumah, tapi hanya untuk orang-orang tertentu aja. Misalkan orang yang sudah sepuh, orang yang punya keterbatasan, terus anak kecil, karena anak kecil juga ada tuh yang pengen belajar, jadi orang tuanya tuh memfasilitasi. Ada teman saya tuh namanya Winda tuh pengen, anak gue kursus sama lu ya, oke gitu ya, karena ada anak-anak yang memang punya kecerdasannya itu di seni gitu kan ya. Nah orang tua kadang-kadang memfasilitasi seperti itu kelas pemula ya teman-teman. Lalu efeknya apa sih selain tadi bikin baju kondang dan lain-lainnya? Teman-teman ini deh, coba jalan-jalan kalau yang wilayah Jakarta nih ya, jalan-jalan ke daerah Mangga 2, itu kan ada mall tuh. Teman-teman ke situ, ke toko payet, lihat itu ada kerah yang sudah dipayet ya, kerah copotan. Jadi teman-teman kalau misalkan beli baju, nanti bikin baju, itu kerahnya udah jadi. Ikutin aja dengan ukuran kerahnya. Nah, kerahnya itu harganya 500.000. Gila, aku bilang gila, harga 500.000, padahal modalnya tuh nggak segitu. Paling modalnya tuh sekitar 200.000, enggak lah, nggak sampai. Kalau teman-teman bisa jahit sendiri ya 100.000 juga cukup, karena kan cuman plak-plak gitu loh. Payet batu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus kalau enggak payet sequin. Kalau yang kerah Cina tuh, dari Cina tuh kebanyakan mereka mainnya ini ya, payet dolar. Payet dolar tuh kerugiannya dia gampang apa ya, gampang ini loh, rebah kalau kata kita bilang, apa sih namanya, turun. Ini kayak gini, ini kan payet dolar ya. Nah ini payet dolar. Nah itu kalau yang kerah dari Cina itu kerah dolar, pakai material dolar. Karena kan memang mereka banyaknya produksinya seperti itu ya. Lalu yang kedua itu yang pertama. Yang kedua saya ngelihat baju apa namanya, kayak pola ya. Sebenarnya dia konsepnya untuk gaun. Jadi dia bentuk ke body gitu ya, gitu ya, ukuran yang sudah dipayet, ukuran setengah badan gitu kan.
Itu sudah dipayat doang satu warna, itu harganya 2.500.000. Saya langsung mual, 2.500.000, gila. Aku hitung-hitung nih ya, itu harga untung apa, modalnya 500.000. Kalau teman-teman bisa kerjain sendiri 500.000, terus itu udah sama payetan loh 500.000. Karena kan dia mainnya payetan kecil, payet jalan doang. Payet jalan tuh sebenarnya main di sini juga udah bisa tuh sebenarnya, payet jalan. Cuman kalau mau teknik tambor bisa, cuman kan tambor lebih lama. Kalau yang nggak bisa mainnya, apa namanya, tekniknya ribet ya. Yang ada tuh. Saya bisa sih tambor. Saya belum bikin kelas tambor ya teman-teman. Saya bisa untuk tambor. Saya udah punya alatnya, saya udah tahu tekniknya, tapi saya nggak mau buka dulu. Saya mau fokusin dulu. Ini karena saya masih ada PR di kelas online. Karena saya maunya websitenya bener-bener oke, semuanya. Saya ada beberapa IT yang saya lihat, oh ini cocok nggak ya gitu, kayak untuk saya terapin di kelas online saya, karena saya maunya bener-bener pas. Udah gitu saya memperbaiki dulu video-video yang ada, karena kan waktu itu saya pakainya pencahayaannya kurang. Sebenarnya bukan masalah handphone ya, jadi saya walaupun pakai handphone Xiaomi waktu itu 4A tetap bagus, asal cahayanya bagus. Nah kalau untuk teman-teman nih nggak usah perlu pakai inilah apa namanya, Apple Pro Max 14, itu nggak usah. Yang penting pencahayaan aja. Saya juga senangnya pakai Xiaomi itu, dia lebih tajam, bagus. Yang penting pencahayaan aja. Itu satu ya. Itu 2.500.000. Itu biasanya yang beli itu adalah orang-orang yang punya butik. Itu biasanya ditempelin di gaun di sini nih. Di sini nih. Jadi langsung ditempel gitu aja. Wih, ini ladang nih sebenarnya. Dan itu